Angin dari barat bakal dapat rezeki dari orang bule. Menurut gua ya, yang gua tahu nih, kalau angin berhembus kencang dari barat, ya bakal dapat rezeki dari orang bule. Itu dari siapa lu? Itu gua punya kepercayaan aja, cocokologi. Oh, ya kalau dari guru gue ada Siapa? guru matematik. Angin dari Biasa galak tuh. Hamil. Guru Bahasa matematik. Indonesia itu. Bahasa Indonesia ya? Itu bahasa Indonesia yang hamil. Iya. Apa? Angin Guru lu? dari timur. Angin dari timur, dari di Adams. Rezeki dari orang Surabaya. Jawa Timur. Orang Surabaya nih. Kayaknya Nope nih. Masih gue rezeki Nope sama Arif Alfiansyah nih. Itu gue kan beda. Beda-beda lah. Beda guru. Itu dari guru lo ya? Beda ilmu jangan saling apa? Satu guru apa? Satu, nggak tahu gue. Satu guru satu ilmu jangan saling ganggu. Oh gitu. Dengan suara musik. Musik? Mungkin kedengeran gak nih di audio ya? Harusnya kedengeran lah. Iya. Tandanya apa kalau ada suara musik ini? Mau dapat rezeki dari Ari Lasso. Oke. Itu dari guru lo ya? Musik soalnya. Kepercayaan kalau di gue nggak? Sama katanya minum kopi gue harus gitu. Disuruhnya. Kayak foodies ya? Kayak foodies ya? Enggak emang disuruhnya Apa-apa aja. di slurp ya? Kalau lu apa? Apa? Kalau musik ya? Tadi ada suara musik lewat. Pembelajaran gue waktu gue di Gunung Kawi. Oh di Gunung Kawi lu? Iya. Nggak pernah ketemu kita? Lu pernah juga ke Gunung Kawi? Iya. Lu yang Kawi apa? Lari apa Kawi kontrak? Gue Kawi lari. Kawi lari? Kawi Oh lari. iya, Agak berarti nggak pegel. ketemu. Gue Oh, kontrak nggak. soalnya. Oh, iya, Di iya. puncak. Katanya Gunung Kawi. Oh Gunung Kawi. Iya, di Gunung Kawi. Kalau misalkan ini ada motor nih. Ini tandanya kalau ada motor kita bakal didatengin CEO Honda rumah ini. CEO Honda. Bentar lagi bakal datang Iya, iya, ke sini iya, iya. kalau ada suara motor. Nggak Yamaha. Ya dari suaranya soalnya Honda suara motornya. Suara ininya Honda ya. Itu Honda. ya itulah. Itu gue hasil gue di Gunung Kawi sebulan. Iya. Ya harus ini kan gue bersetubuh di Gunung Kawi. Itu kan Lu kepercayaan. lakuin tuh ya? Lakuin lah. Kamu pengen disuruh mah nurut aja pokoknya. Betul. Apa yang guru spiritual gue kasih tahu, gue mah iya aja, nggak perlu mikir logisnya nggak usah. Iya, walaupun ada hati kecil, kok gue bersetubuh di gunung. Jangan Jangan. pikirin. Lakuin aja. Lakuin. Ya. Karena demi karir yang lebih bagus kan. Oh itu buat apa? Jodoh, karir, Itu usaha. buat keberuntungan. Pokoknya beruntung terus. Beruntung terus gue. Oh, hoki pokoknya lu ya. Hoki, kawan bola menang. Oh, Itu. Jadi yang gua lakuin hal-hal buruk, tapi kan itu bawa keberuntungan tapi. iya. Gue ke gunung tuh waktu itu Gunung Kawi gue di agak jauh gue duduknya. Ya. Duduknya. Bertapanya. Di mananya? Di kategori 4 dapat. Ya, cat 4. Cat 4. Jadi agak belakang. Ya. Agak karena pernah waktu itu yang lagi. Lihat layar tuh biasanya. Hah? Lihat layar, lihat. Iya, karena waktu itu lagi rame-ramenya orang Ya. semedi. Jadi Biasa siapa? kebagi. Hari Panca. Dulu selain Hari Panca ada siapa? Yang dipercaya nggak percaya di Antv. Om Leo. Tahu nggak? Bukan Om Leo yang karaoke Gak ada. tahu gue. Ada juga yang Ada ya? Percaya nggak percaya? Si ininya si tokoh itu yang ada. Gak tahu gue. Ini lo megang-megang ini apa? Ya gue lihat nih. Apa? Karabiner. Ini waktu gue ke Gunung Kawi, Ya. kan gue lagi duduk, lagi semedi, lagi bertapa. Terus gue tiba-tiba dapet kayak mata gue putih semua tuh waktu itu. Keenakan. Oke. Tiba-tiba tangan gue gerak sendiri tuh. Oh ya lah. Garuk-garuk tanah. Oh ya lah. Cetet dapet ini. Oh gitu. Oh itu pertanda sih tuh. Walaupun mungkin di gunung banyak orang karabiner jatuh ya. Iya. Lagi naik gunung, tapi gue percaya inilah Ya. DJI MAT. Oh, Jimat. Di Jimat. DJI. DJI MAT. MAT. Oh, gitu. Jimat. Ini jimatnya gue bawa terus karabiner ini. Gue pernah juga kayak lu Orang soalnya. ngeliatnya kan karabiner biasa. Tapi itu kan Ada iya. isi orang gue dapat dari tanah. Iyalah, pasti itu ada sebuah pertanda. Ini Enggak. Alpina atau apa gitu. Alpina lagi jadul banget, anak gunung jadul itu. Ray Outdoor. Ray. Kalau lu apa? Enggak, gue pernah, tapi gue nggak jadi ngambil. Soalnya waktu gue ngaruk-ngaruk tanah gitu, gue nemunya kondom ada isinya. Jadi, wah agak lengket kan. Jadi, Kok ada isinya? ada isinya. Bisa dititit deh. Jatuhnya pembunuhan ya. Kan
gunung lu tadi suruh bersetubuh. Oh iya bener. Ratusan jadi Makanya banyak. karena bersetubuh jadi ada kondom ada isinya. Itu makanya gue ambil lah. Iya. Taruh mana kayak begitu. Besok kita jadi nonton nggak? Nonton. Jadi Kayak gue nggak jadi ikut jadi. Kenapa? Kan dulu beli ya tiketnya. Norma nonton Norma kita. Iya udah beli tiketnya. Udah. Gue nggak deh. Kenapa? Soalnya besok Kamis. Oh, Kata guru gue Kamis. besok buka hari Kamis. Bukan masalah buka tutupnya. Kata guru gue Kamis. Popcorn ada popcorn. Bukan. Hari Kamis ada. Javanati. Sistagor. Mini wonton. Itu apa ya? Ada ya, kayak gak umum anjing, gak pangsit umum. kecil-kecil Gak ada. umum. Di XX1. Oh gitu. Enak itu. Nonton. Enak. Oh gitu. Kecil-kecil. Jangan pernah nonton di hari Kamis. Spesifik. Iya. Jadi gue Kamis mending di rumah aja. Karena Kamis katanya tuh kayaknya miskin. Oh kayaknya miskin Kamis. Jadi kalau gue keluar rumah di hari Kamis bisa jadi miskin gue. Oh. Jadi gue percaya itu hari baik gue yang lain. Oh gitu. Hari baik gue tuh di Selasa kalau nggak salah. Dia apa kemanjangannya? Iya, kan enggak tadi kan kayaknya oke, ya kan? Bener dong gue nanya. Gue pertanyaan gue ini dong, make sense dong. Ya. Kamis kayaknya miskin. Jadinya itu hari buruk. Nah, lo bilang tuh hari baik gue Selasa. Ya. Nah, berarti apa Selasa? Selasa tuh Selamat selalu kalau nggak salah. itu benar. Ya kan? Selamat selalu kalau nggak salah. Benar. Iya. Jadi gue kalau Tahu Selasa, gue pernah denger juga soal dari guru iya gue. kan. Kalau lu hari apa? Gak mau banget. Masa guru lu gak kasih hari baik? Masa guru? Kagak. Katanya guru lu Di bulan, mainnya di bulan. guru. Oh di bulan lebih susah loh. Nah, katanya kalau nggak salah guru lu bilang hari baiknya Thursday. Curang banget ya. Guru lu orang Inggris. Thursday. Orang bahasa Inggris katanya. Anjing nyari ursnya apa tuh ya? Thursday. Nyari ursnya susah. Thursday katanya. Gua gak bisa nih denger suara-suara dari masjid nih. Jimat gue bergetar. Iya, gue juga udah. Gue kalau misalkan masuk masjid nih, gue lempar gue. Gue sering gue mimpi-mimpi gitu digigit ular. Apa pertandanya di gitu? Digigit ular tuh bakal ketemu Panji. Baju petualang. Iya, Panji Petualang. Dan ada juga yang bilang katanya pertanda itu. Pertanda apa? Pertanda batuk gini nih. Enggak kacang. Ya enggak, bukan kata itu pertanda, lu nggak boleh gitu. Lu nggak boleh meremehkan ini. Kacang ini ada. Kira nggak suka sama gue deh. Itu maksud gue. Iya kan ya? Iya. Gimana kalau pertanda lu apa nih kalau gue batuk-batuk? Sebentar lagi lo bakal kehilangan suara lo. Tuh kan, kata gue apa? Lu gigit ular mimpi. Gigit ular. Katanya apa? Gigit ular tuh pertanda buruk aja. Kita bakal mendapatkan kesialan-kesialan. Ya. Tapi lu tau nggak? Kenapa ular tuh nggak dikasih kaki? Kenapa? Hah? Kenapa? Tahu nggak ular nggak dikasih kaki? Gak tau gue. Lu nggak tahu? Gak tau. Guru lu nggak pernah bilang. Alasannya? Iya. Gak tau. Karena kalau dikasih kaki dia gigit. Iya kan? Lu bayangin ada ular nih, kita kasih kaki, gigit lah. Kayak dia nggak pakai kaki juga udah gigit. Bukan, ada ular nih, kita kasih kaki nih, Oh. gigit. Ya Allah. Itu kata guru gue itu ilmu tuh. Guru lu cik Abdel kalau nggak salah. Itu ilmu tuh. Lu jangan nyepelein. Bener. Ya, karena banyak orang nggak tahu. Bener. Banyak orang nggak tahu. Ya. Nggak tuh ular malah ngasih kaki, ada yang ngasih tangan. Iya. Gigit lah. Gigit lah. Ini kita jam berapa ya di sini ya? Kenapa bang? Gue jam 7 ada ketemuan sama tarot reader gue. Apa tuh? Tarot reader. Oh udah janjian. Udah janjian gue sama Oh, tarot reader lu gue. lu percaya ya? Banget lah. Percaya ya? Banget. Buat apa lu kalau biasa? Semuanya. Karir, cinta, hidup semua lah. Oh nanyanya apa biasanya? Itu ya? Semuanya. Semua pokoknya gue, hidup gue ditentukan oleh tarot. Nggak ada pertimbangan-pertimbangan kayak ngitung-ngitung finansial. Enggak. Gue Ini lu duduk di bawah juga boleh sama. nanya dulu tadi gue WhatsApp. Tolong bacain dong, gue mau duduk di bawah hari ini. Boleh nggak gue duduk di bawah? Tarot reader gue. Oh menarik juga tuh. Itu gue, selalu gue. Jadi belum pernah coba gue tarot. Ya. Iya belum Lalu pernah. dikasih kartu gitu. Bukannya kartunya bisa beli online ya? Tapi kan ilmunya bro beda kan dia. Gue pernah lihat soalnya di e-commerce banyak kartu-kartu tarot. Iya tapi kan mesti belajar dulu. Misalkan kayak ada cewek sama ada Palu tandanya apa gitu. Bakal ketemu orang Sulawesi. Palu soalnya. Cewek Palu. Cewek Palu. Tarot tuh TAROT. Ya 5 huruf ya? Ya. Dika DHIKA 5 5 10. 10 tuh oke tuh, berarti cocok emang lu. Bener. Cocok Sempurna angka sempurna. ya, nilai Angka sempurna. 1 0 1 tambah 0 1.
Satu yang kita percaya tarot itu cocok. Betul. Itu kalau gue tuh. Bener. Hitung-hitungan gue mainnya. Bener. Karena gue anaknya IPA banget kan. Iya. Jadi hitung-hitungan gue. MTK. Iya. Hitung-hitungan matematika murni gue. Iya. Nah, tapi Mas Andi F. Noya ini saya Jadi bapak udah buka yayasan ini berapa lama? yang dia ngomelin Gus Miftah. Gue nonton tuh. Yang ada yang dia ngomelin Gus Miftah pas sebelum terkenal banget. Ada dia. Ada dia Gus Miftah. Gus Miftah jadi tamu. Jadi tamu terus saya. Sebenarnya saya nggak mau undang orang kayak kamu ini nih. Masa? Tapi ya udahlah kita terusin aja ya. Gitu. Oh baru tau gue. Gitu ada. Iya, iya. Ada tuh. Semua yang Capture, datang capture. hari ini di studio akan saya bagi-bagikan masing-masing satu rokok. Kan buku, biasanya dia buku. Nggak ada bukunya. Oh gitu ya. Ada kayak Ada yang gini. sering gitu ya. Ada masing-masing misalnya Iya. yang tamunya punya buku ntar dibagi-bagiin. Oh gitu. Gue tapi nggak pernah nonton lagi Andi Noya. Kenapa? Karena nggak cocok. Andi ANDY. Nama gue Gilang GILANG. Gua 6. 6. Dia 4. Gue lebih 2. Gue 6 kan. Andi 4. Ya. Gue lebih 2. Berarti ilmu gue 2 di atas dia. Oh. Ngapain gue dengerin dia? Betul. Itu kalau gue percaya tuh. Ya. Semua tuh ada pola di dunia ini tuh. Nggak bisa loh yang sama yang dua-dua gitu ya. Nggak bisa gue lebih 2 tuh nggak bisa. Gue ada pola-pola yang selalu gue hitung nih. Oh. Kayak daun nih, jumlah daun gue hitung tadi sebelum gue kesini. Ada berapa? 4.203. Ini gue hitung nih jumlah daun nih. Makanya gue berani dulu karena udah oke. Hitungan daun-daun gue. Semua kayak pertanda deh. Gue keluar lihat jam aja gue nih. Jam 17. Oh 17 tuh berarti gitu gue. Dalam hidup lo selalu pakai cocokologi. Iya. Apalagi kalau gue lihat handphone nggak sengaja 11. Wah beruntung gue. Sama diskon, dapat diskon terus lo ya. Iya. 11. Angka lain nggak? 12 nggak? Enggak, 11 sih ya. 11 gue. Ada ilmunya nggak sih kalau cocokologi gitu? Ilmunya itu aja ngitung aja pokoknya. Ngitung. Itu adalah ilmu. Oh. Menyepelekan itu adalah ilmu. DHIKA 5, Ya. duit DUIT 4, 1. Berarti gua apa tuh tadi kalau dalam keuangan? 1 berarti $1 sama kan 17.000. Itu dalam ekonomi ya. Iya. Oh iya bisa. Saya mulai pakai hitung-hitungan itu juga. Untuk ngitung inflasi pakai hitung-hitungan gitu. Duit DUIT 4. Ya. Judi 4 8 infinity berarti. 8 infinity. Berarti uang dari judi itu infinity. Nggak habis-habis. Itu. Bener Bener kan? Iya. Make sense kan? Make sense. Pantesan iya. Lu sih terlalu tarot Percaya tadi. gue akhirnya Sekarang gue ajarin nih cocokologi. Kayak gue mau belajar dah cocokologi dah. Bener. Tapi tadi gue tertarik sih tarot sih. Tarot Kita cobain. saling switch aja kita coba-cobain. Ya, saling belajar lah. Halo semuanya, kami dari Terlalu over. Kami ada rencana Ya. akan membuka membership YouTube untuk video-video terlalu over. Betul, yang biasanya kalau sebulan ada 4 episode, mulai sekarang bakal dibagi 2. Jadi 2 untuk reguler dan 2 lainnya untuk membership. Jadi untuk yang membership akan mendapatkan dalam sebulan minimal 2 video baru dari terlalu over, dan bisa jadi nanti akan ada video behind the scene juga dan mungkin segmen-segmen lainnya dari terlalu over. Pokoknya segmen-segmen baru yang nggak bakal kita tayangin di episode reguler. Jadi membership sekarang di terlalu over. Batuk. Gara-gara. Kayaknya bener deh, bukan kacang nih. Iya, pasti bukan kacang. Ada yang nyerang gue nih. Ada yang iri dengan ketampanan gue pasti di dunia ini nih. Kita sirik sekali melihat kerupawanan gue. Berlebihan sih kalau itu sih. Kalau ketampanan mainnya dia ketampanan sih. Set, tuh gue ngerasa tadi tuh ada. Lu punya ilmu itu juga? Hah? Lu punya? Bisa gitu? Enggak, kalau itu terlalu tinggi ilmunya. Itu kan fisik kan, ada orang nonjok, ditahan. Kalau gue nih ada ilmu yang nyerang nggak kelihatan, gue giniin tadi. Lu nggak lihat kan ada yang nyerang kan? Nah itu gue gitu. Kalau yang untuk fisik tuh lebih tinggi lagi ilmunya. Gue sempet tuh belajar, gue sampai level 2 lah. Level 2? Level 2. Gimana jadi level 2 bisa apa? Bisa geser tapi dikit. Coba. Misal gimana? Kalau ya coba ya. Coba. Ya. Iya. Sakit nggak nih? Gue takut sakit. Kalau nggak pede sama ilmu lu, jujur gue belum pernah takut sakit nih. Coba ya. Coba. Ini gue sempet nih. Gue. Bener kan? Kok ada? Ya. Itu
Berasa banget. Tapi kiri doang emang. Kayak ada yang gini. Iya. Tapi kalau yang ini kan sampai dua-duanya Iya, gue jatuh, sampai mental. Gue baru tipis lah, baru level 2. Itu tapi bener loh kayak ada yang giniin gue. Itu yang nih bisa yang kanan nih. Jangan sakit dik. Tuh kan. Wah, ini sih udah Iya gak? ilmu tinggi sih. Iya, gue belajar itu. Susah nggak belajarnya? Nonton GJLS. Hismi, Mas Hismi. Sama Ramadan Barapindas. Nonton Hismi. Gitu. Ntar gue coba deh tuh. Iya. Iya lu tuh. Sakit lumayan sih. Bahkan lu stand up kan? Iya. Ngebom. Iya. Bom saat itu bom saat kalau mentok Penonton. gini ke penonton. Itu Yang iri nih gue yakin yang gini-gini nih. apa? Kayaknya ada yang iri ke gue ya. Kayak semalam masa tiba-tiba mati rumah gue listrik. Oh ya. Gue cek di Twitter emang ada pemadaman bergilir di dekat rumah gue. Oke, tapi lu nggak percaya? Iya. Iya bener. Kayaknya dia ngirim dah. Nggak mungkin PLN lah. Ngirimnya emang ke satu kecamatan kayaknya. Dia ngirim satu kecamatan kayaknya. Nggak percaya gue sama PLN. Kecamatan sebelah. Oh nggak senang sama kecamatan gue. Iya. Bisa gitu ya. Bisa. Gue sih biasanya kalau sakit-sakit gini langsung ke itu gue. Ada guru gue juga. Bisa dia nyembuhin. Tapi kan ribet lah. Kalau misalkan lo ke guru agak susah, lo ini cobain minum buntut tikus. Jadi Buntut tikus. Tikus hitam, tikus got, tikus putih, tikus DPR, asoy. tikus berdasi. Katro banget ya. Apa? Buntut tikus. Lu taruh lokasi air. Airnya jangan air putih tapi Air apa? susu gula aren. Jangan ketawa. Oke. Itu bener. Kopi susu gula aren lo taruh buntut tikus, lo aduk ke kanan searah jarum jam Oke. 10 kali. Ya. Terus balik arah jarum jam 10 kali. Nah, itu langsung sembuh. Arah jarum jam 10 kali, balik 10 kali. Airnya air hangat berarti ya? Kopi susu gula arennya bebas. Oh. Boleh dingin, boleh Buntut tikusnya satu aja. yang berapa senti? Nggak ada spesifikasi sih. Tapi yang mesti lancip. Ujungnya ya? Ujungnya mesti lancip. Itu oke tuh. Itu langsung sembuh tuh. Kayak mending ke Maya Pada deh. Ya dokter mah. Itu mah. Itu mah biar kita balik-balik terus ke sana. Iya, obat-obat gitu mah. Ngabisin duit. Ngabisin duit kita katanya tuh. Nggak boleh kita ke sana-sana tuh. Dan kalau obat-obat gitu tuh pasti itu supaya konspirasi lah. Konspirasi dari elit global. Terakhir ke rumah sakit tuh gue juga udah lama sih emang sih. Ya kan? Iya. Gue terakhir kelas 1 SD. Gue terakhir pas gue dilahirin. Waktu abis lahir udah Lo nggak nggak lagi. pernah ke rumah sakit lagi? Iya. Bagus sih lo, bagus itu. Bagus sih. Gue percaya gue. Atau kalau misalkan lo buntut tikus agak ini kali ya, ngeliatnya mungkin ya. Iya. Coba darah Darah apa? darah ayam. Ayam apa? Bebas ayam KFC? aja. Bisa. Kalau suka KFC boleh, Ricis Udah ya ada darahnya tapi. Pokoknya ayam aja, darah ayam. Terus dimasukin aja ke air. Masukin ke gelas aja udah, nggak usah darahnya aja, darah. Kan ayam lu bunuh langsung minum darahnya. Itu bisa. Tapi demi kesehatan sih. Itu bisa ngobatin apa? Pilek apa? Mending minum obat ya. Pilek mah tidur aja juga udah enak kan, ngapain gue minum darah ayam? Biar cepet. Terlalu jijik. Langsung. Darah ayam. Mending Rinos ya. Kalau pilek doang. Kalau gue pusing nih, gue lagi sering pusing. Biasanya tuh ada yang ngirim jarum ke kepala lu. Anjing, iya. 76. Super. Jarum Foundation. Bulu tangkis dong orang-orang gitu. Ada yang ngirim Taufik Hidayat kepala gue. Terlalu aneh anjing. Ya bener lah. Apa jarum? Iya, katanya tuh ada yang ngirim paku. Itu kalau diambil nih sama guru gue bisa tuh ada paku. Oh bener. Ya. Oh bisa diambil ya? Bisa. Di material. Toko material terdekat. Diambilnya? Ambil. COD. Heeh. Itu gue pusing, gue lagi sering itu gue. Mending lu periksa sih. Takutnya banyak racun. Itu dikeluarin tuh. Dibersihin lah diri lu. Oh ibarat nih. Dibersihin tuh kayak gitu. Kalau ke dokter paling bilang vertigo lah. Ya. Itu nakut-nakutin. Ya. Nakut-nakutin. Mending yang jelas. Ada setan yang duduk di sini udah jelas tuh, nggak nakut-nakutin.
Mending to the point ya dok, genderuwo apa tuyul nih di kepala gue gitu aja. Kalau berat ya, kalau Jangan berat bertele-tele, iya. kalau berat di kiri suka Iya. dibilangnya ada tuyul. Jangan bertele-tele maksud Iya, gue. bener. Iya, bener. Penyumbatan ini itulah. Ribet, terlalu medis. Ribet. Sudah mulai terang. Lagi. Soalnya lo naikkan exposure ya. Jangan gitu dong. Tapi emang ini auranya lagi gak enak ya, auranya ya? Gue udah feeling sih. Kenapa? Dari pertama kali lu ngajak nongkrong sini gue udah agak. Gue sih emang gak ada ilmu ya. Gak ada ilmu, tapi lu kalau tadi merhatiin waktu lu ajak kesini, gue tuh video ini. Gue kirim ke teman gue. Terus temen lo yang ini bisa ngeliat. Enggak, gue kirim ke teman random aja di grup. Lagi di mana lu Lan gitu doang. Oh butuh laporan temen lo. Enggak, temen gue yang adalah dia bisa indigo gitu dia. Indigo denim. Oh, admin darahku biru. Dia. Enggak, ada temen gue yang bisa lihat. Dia nggak mau dibilang indigo dia. Iya. Dia udah bilang tuh di sudut sana tuh ada yang berdiri gitu lah. Ngeliatin gitu. Kata dia nggak apa-apa, nggak ganggu sih. Nggak ganggu, cuman kalau kita di sini aman. Oh di sini aman, tapi di situ ya? Itu jangan. Makanya tadi lu sempet ngajak nongkrong, gue enggak deh. Pantesan gue kayak kalau gue gini tuh di ekor mata gue kayak ada yang ngeliatin. Ya kan? Iya. Ada rasa-rasa itu kan. Iya. Itu jangan disepelein tuh perasaan-perasaan itu tuh. Oh gitu. Bener. Jadi gue video-videonya teman gue ngirim. Gue bang selalu ke dia kalau ada apa-apa. Gue kenal udah lama tuh. Gue mau cari pacar, tunjukin dulu fotonya ke dia. Dia gimana nih orangnya? Itu. Oh selalu gitu ya? Itu. Saya lihat dulu. Ntar dibacain sama dia masa lalunya gimana. Tapi dia beneran bisa ini nggak sih? Katanya kan orang indigo tuh bisa denger bisikan. Itu dia kalau bacain orang gitu. Misalnya gue liatin foto lu nih, misalkan. Ini Dika nih gimana sih orang ini, gue lagi temenan. Dari foto dong bisa? Bisa. Nggak perlu ngobrol kenal personality. Bahkan gue ngasih liat foto lu yang lunya tuh jauh banget, kecil. Di seberang. Oh. Waktu itu lu lagi nonton Linkin Park ya? Ya. Di foto dari atas tuh. Itu Dika di kategori 2 gue bilang di festival. Itu kan anak jago bro, spesial. Gue gak perlu nunjukin yang mana Dika persisnya baju apa. Yang penting sebenarnya tahu dia di antara orang-orang di festivalnya ada Dika gitu. mau langsung baca dia Langsung dia lihat dulu. terus dia itu yang tadi lu bilang bisikan, dia kayak gue bilang ngapain? Lalat kata dia. Ada lalat. Enggak, dia bisa ya? Bisa dia langsung karena dia langsung ngobrolnya tuh sama entah kakek leluhur lu, entah siapa lu yang udah nggak ada. Nah biar tahu Dika tuh orangnya gimana gitu. Nah, kakek gue udah nggak ada dia emang. Ya kan? Ngobrol sama kakek lu dia. Oh ya? Gue juga gak pernah ngobrol. Meninggal waktu gue kecil. Gak pernah ngobrol gue. Hebat kan? Ini kalian sih. Mau nggak lu mau diajak di medium dia yang ngobrolin? Gak usah. Bisa? Gak usah. Nggak Gak akrab juga ngobrol apa. Ya kan lu masih kecil. Ya sekarang udah gede kan, siapa tahu lu mau. Oh benar. Dengar. Bisa dia. Berhentiin hujan bisa juga dia. Bener? Sekalian pawang bisa. Dia macam-macam bisa. Bongkaran rumah tua. editor video bisa. Bisa dia? Bisa. Nganter-nganterin? Bisa? Bisa. Nganter-nganter? Semua. Gak ada bisa. Biasanya gitu, ada yang emang spesifik satu doang bisa baca orang, ada yang bisa macam-macam. Jadi gue kalau kayak hujan deras tadi kan perjalanan kesini kan gue hujan. Ya. Pas nyampe tapi kering kan gue. Kering, bener. Itu dia bantuin. Anjing, bener sih tadi. Gue di daerah Jakarta ini nih, tolong dong Berhentiin. Bisa. Dipindahin nggak bisa dipindahin? Pindahin. Kemana? Pindahin ke atas Laut Jawa. Wah anjing. Jadi nggak ada orang yang kehujanan. Bener. Paling nelayan. Kasian juga nelayan ya. Orang lagi banana boat. Dia kena lagi naik sampan kena ya, hujan, kasihan sih nelayan. parasailing kena. Tapi kan bukan di kota lah. Betul. Itu aman. Tapi gue heran ya ada orang yang nggak percaya sama indigo. Kayak lo. Terus lu kalau ngeliat orang itu bacanya dari apa? Gue? Iya. Ya gue karena ya kan gue juga masih muda kan. Iya. Ya gue zodiak biasanya. Jadi lu gimana kalau lihat orang? Kalau gue kan tadi minta bacain temen gue indigo. Ya. Guenya minta dibacain. Nah, kalau lu gimana cara bacain? Dari muka juga gue bisa tahu. Misalkan lihat muka lu nih. Kan zodiak. Diem dulu. Oke. Lihat muka lu nih. Ya. Muka agak-agak berat tapi juga enteng. Berarti rata, berarti Libra. Gitu. Oh seimbang. Yoi, biasa gitu. Bisa juga misalkan tahu dulu zodiaknya apa. Iya. Gue langsung tahu karakternya. Misal gue nih Aquarius, salah tadi lu. Aquarius lu. Iya, tadi contoh tadi tuh Contoh, ya. Contoh gue contoh. Aquarius gue. Contoh Aquarius. Ya, gue. Lu apa?
Gue Libra. Tapi cocok kita. Kalau menurut lo, gue sih nggak ngerti zodiak soalnya. Aquarius sama Libra sebenarnya secara personality Aquarius tuh kan berarti orangnya suka berbaur. Kan air. Iya. Oh, air kan masuk ke ruang-ruang kecil. Betul. Bener juga kan gue ngerasa banget gue. Bener gue. Bener kan? Suka berbaur kan lo? Easy going gue. Easy going kan? Iya. Mungkin kesamanya adalah air dan timbangan. Air tuh kan bisa masuk kemana aja kan. Tapi kadang air tuh bisa masuk ke tempat yang mereka mungkin nggak mau. Misalkan, ya apapun, kan dia pokoknya ngikutin arah aja. Oh iya bener. Ya Pasrah kan? dia. Pasrah aja. Sama kayak Libra juga gitu. Karena saking bingungannya dia, banyak menimbang. Jadi dia kadang, ya udah coba dulu deh. Nah, itulah kesamaan Aquarius dan juga Libra. Lu mau percaya kan pasti? Zodiak, tapi gue nggak terlalu mendalami. Oke. Kalau tadi gue lebih suka kayak ke indigo, ke anak indigo, ke guru spiritual gue. Ya. Zodiak gue kadang-kadang doang baca. Oke. Apa? Oh sorry, Aquarius emang suka mukul orangnya. Sorry. Sorry, ini gue bukannya. Tiba-tiba mukul nih. Enggak, bukannya gue kayak asshole. Libra suka ngeludah Libra. Bener, gue pernah baca. Gue kan dalemin. Ya, bentar ya, gue Libra suka ngeludah. Oh, tapi gue maklum. Karena kan gue maklumin orang zodiak. Iya kan? Iya. Kalau dia suka ngeludah, gue bisa apa? Iya. Mau kan lo? Kan zodiak dia. Tapi jangan sekarang. Oh, jangan. Iya, jangan sekarang. Ya udah deh, gue kalau tahan. misalnya di jam 8 malam kalau Libra tuh, gue pernah baca. Oh, ada nggak dalemin lo? Suka gue. Tak terasa malam sudah datang. Werewolf disilahkan tidur. Villager, coba angkat tangan. Oke. Apa ini? Sir mana? Oke. Apa lagi namanya? Gua nggak hafal sih. Sir, villager. Werewolf jelas kan? Iya, werewolf. Kan lu yang main, gua mah enggak. Lupa gue. Lo nggak main emang? Nggak bisa, gua udah berapa kali diajarin nggak bisa. Ini episode hari ini tuh klinik ya. Terlalu klinik. Jadi kita bukan ngambil horor-hororan yang hantu-hantu. Itu nanti aja pas kita pas gue udah dapet ilmunya untuk ya. Enggak lah kan biasanya ada hari-hari besar kita bikin. Nah, horor tuh kita di hari pahlawan kita cocok sih. apa Itu Valentine. di hari buruh. 1 Mei kan ntar lagi. Horor sih. Ya. Iya. Ya itu. Enggak. Klinik kan. Klinik. Gitu ini Ya, adalah yang hal-hal yang menurut kami tuh tidak bisa dipertanggungjawabkan lah. Pseudoscience. secara ilmiah. Ya, secara ilmiah. Iya. Hal-hal klinik. Termasuk tadi tuh kayak tarot, zodiak gitu tuh. Guru spiritual, dukun. Bener. Jangan terlalu lama deh, kalau nggak enak sini nih. Hawanya ya. Di bawah pohon kaktus. Enggak. Ada koboi lagi ngumpet. Masa di kaktus? Lah, biasa kan di padang-padang gitu. Ini ada beringin kembar di sini. Emang mau minta permintaan. Alun-alun mau nyebrang. Alun-alun Jogja. Tutup mata. Tutup mata. Gue berhasil. Gue pernah coba sekali nggak berhasil. Ya banyak nggak bisanya lo ya. Main werewolf nggak bisa. Lihat gunung kembar nggak bisa. Gunung kembar. Gunung kembar. Jokes bawa bapak banget loh. Gunung kembar. Oke. Keluarga marah. Oke. Ya apa? Kita hal-hal katro ya soal Hal-hal katro. yang pernah kita alami atau pernah kita lakukan. Oke boleh. Lu dulu. Jadi SD itu tuh lagi santer berita kali. Berita ini rumah kentang. Ya. Iya. Rumahnya belum jadi. Kentang banget tuh rumah. Jadi tempatin sih. Karena di kiri tapi yang kiri udah jadi, yang kanan belum. atas bawah ya? Bukan atas bawah. Atau dia atapnya udah jadi, bawahnya belum. Iya benar bisa. Susah tuh bikin root lanjutin itu. Terus lagi marak rumah kentang. Itu era yang sama kayak ini dulu yang telepon 666. Oh, telepon ke setan. Telepon setan. Itu dulu hotel katanya. 666 itu hotel. Itu nomor telepon hotel setan. Sumpah. Jadi resepsionisnya siapa? Tuyul. Iya. Resepsionis tuyul. Susah banget ya. Apa? Ini kosong resepsionis. Naik meja. Iya gitu. Terus ikan pari juga sama tuh, eranya sama. Iya, betul. Hotel kentang. Apa nih? Rumah kentang itu katanya ya. Iya. Setahu gua rumah kentang itu adalah rumah yang dimana dulu terjadi pembunuhan. Kasih backsound. Drung gitu ya. Rumah yang dulu pembunuhan. Rumah yang dulu bekas pembunuhan. Iya. Nah, karena Kalau jadi cerita yang gue tahu, rumah kentang itu
Katanya di situ ada ibu-ibu lagi masak kentang di kuali besar sambil gendong anaknya. Terus anaknya jatuh, kegoreng. Akhirnya jadi bau. Jadi crispy akhirnya. Iya, Anaknya jadi crispy. Nama anaknya tuh French. Itu asal mula French fries tuh di situ. Pas pembunuhan karena ada mayat di situ, akhirnya jadi bikin rumahnya bau kentang. Oh, katanya gitu. I see. I see. Nggak boleh, gue IC doang. Waktu itu kan gue masih SD kan. Nah ada kabar-kabar itu tuh ngobrol-ngobrol gitu kan. Oh iya bener ya rumah kentang ya gitu. Terus akhirnya cobalah kita. Karena di dekat sekolah si rumah kentang ini. Kita coba main ke sana. Dan pas nyampe sana tuh emang masih udah nggak ada penghuni kan. Terus bisa masuk? Apa di pagar doang di luar? Di luar. Oh, di luar. Di luar. Kita naik sepeda gitu kan. Terus di pagar, di borgol gitu. Terus kita coba agak mendekat tuh. Nyium tuh beneran. Nyium. Bentar bau kentang gak sih? Ya. Pas dicium. Karena mungkin udah tersugesti. Jadinya kerasa tuh bau kentangnya. Terus lari. Kalau bocah-bocah biasanya gitu kan? Enggak sih. Kabur. Oh, enggak sih. Kan itu kan enggak mencet bel rumah. Oh. Jadi Ya kan takut. Jadi nggak apa-apa. Ya kan Siang-siang apa sih lah? Oh siang. Siang kita nggak malam, nggak berani. Iya. Itu tuh gue. Oke, cerita gue. Apa? Jadi gue pernah ketemu orang. Gue nongkrong nih di kopi-kopi di Bulungan, di Gor Bulungan Jakarta. Join kopi. Mungkin gua Namanya? lupa. Emang cuma satu kopi. Enggak. Yang biasa orang nongkrong di kopi itu doang dulu ya, tapi ya sekarang nggak tahu ya sekarang. Udah agak lama sih gue. Iya. Di situ tuh nongkrong tuh gue sama teman gue. Nah terus ada temennya temen gue nih, ada cewek. Teman apa teman? Katro banget. Ya gue cuma aja. Baru tuh. Temen apa tuh? Dari temen jadi demen. Ya. Aji sah. Jangan tahu-tahu. Ya ada apa? Berisik. Yuk bikin cepet. Ya lu motong mulu. Nah terus gue lupa gimana awal obrolannya. Pokoknya Ya teman-teman lu. Kalau si temennya temen gue ini bisa agak indigo kali namanya ya. Oke. Bisa baca orang kayak gue dibaca kayak ini lu orangnya gini, orangnya gini. Sampailah dia cerita kalau setiap orang tuh ada yang jaga. Jadi di belakangnya nih. Oke. Belakangnya jadi kayak ada kakek leluhur, ada hansip, Yang jaga. ada security yang jaga di konser tuh. Oh bener. Abu-abu ketat. Oh bener. Iya. Atau Cek-cekin kadang-kadang tas. Polo juga iya. sering. Tangannya gede-gede banget ketat. Iya, ya kan? gede-gede banget. Jadi setiap orang dijagain entah kakek leluhur lu atau kayak bentuk yang binatang juga ada macan apa gitu. Seringnya macan sih ya. Iya, antara kakek leluhur lu atau mungkin misalnya kakek lu tuh dulu punya ilmu, nah lu dikasih nih sama kakek lu nih kayak Oh bener. kasih penjaga gitu. Tiap orang tuh ada itunya. Kakek gue juga ada ilmu gitu. Apa? Bindo apa? Ya, ilmu bahasa Indonesia. Jadi gue dikasih. Ini makanya gue sekarang lancar. Guru kakek lu. Terus aku dia bilang, makanya nih kalau misalnya lu pernah nggak ketemu orang nih baru kenal, udah nggak seneng sama nih orang gitu, kayak nggak cocok lah gitu kayak, pernah. Nah itu berarti walaupun lu baru kenal nih, tapi yang jaga dia sama yang jaga lu nih udah berantem. Kalau di TV gitu, gue liat orang di TV atau di konten, gue nggak suka juga sama dia kayaknya. Berantem gak tuh dia? Mungkin nembus YouTube, mungkin ya. Gue nggak tahu. Oke. Bisa berantem gitu. Terus gue jadi gitu ya. Mungkin gue lupa saat itu percaya banget atau nggak. Tapi yang pasti gue masih inget sampai sekarang nih omongan itu. Tandanya lo ada meyakininya. Mungkin. Dan jadi tiap gue kalau ketemu orang terus kan sering tuh kita ketemu terus kayak baru kenal kayak udah nggak cocok kayak gitu. Terus jadi apa lagi berantem ya? Enggak. Terus gimana? Mana nih? Khabib Nurmagomedov Jaga. yang jaga gue nih gitu. Lo gini-gini ya? Jangan. Kalau gue pas baru kenalan gitu, tahan, gak usah diserang. Gak usah. Santai. Emang bisa. I got this. Gue aja. Gitu gue. Timbang gara-gara gak cocok ya? Itu. Lo sering ngerasain tapi? Sering gue. Siapa terakhir? Vicky. Sugesti. Gue juga tuh, berarti berantem ya? Gue juga sering ngerasain. Sama Vicky kan? Sama Vicky. Iya bener. Kalau gak tahu Vicky yang biasa sama kita tuh. Ketawa-ketawa. Tapi yang jaga gue siapa ya? Kira-kira ya? Gue penasaran deh. Nah, lo harus cari teman yang indigo. Tolong dong yang indigo, kalian yang nonton ini kalau indigo, kasih tau gue ya. Sama Gilang juga, Iya. siapa? Yang ada di belakang kita siapa? Cek Kodam. Cekodam. Biasanya kan yang bisa cek kodamnya online, kita penonton yang nanya. Nah ini kebalik. Kita yang nanya. Iya, yang online yang jawab. Ya. Tolong ya, kita pengen tahu, penasaran kita.
Oke, kita masuk ke terlalu over. over. Nggak, tapi yang klinik-klinik gini sebenarnya Ya. pada akhirnya seru buat diikutin sih kadang-kadang tuh. Ngerti nggak sih? Seruan aja. Iya, tapi kalau sampai yang percaya banget juga enggak ya. Percaya banget yang sampai lu jadi kayak tadi tuh misalkan katanya nggak boleh gini, katanya nggak boleh gitu, jadi Bener. menghambat lu bergerak. Bener. Ya pokoknya jadi episode ini tuh intinya bukan kita najis sama klinik gitu, enggak yang gitu. Kadang ada serunya buat diikutin tapi jangan sampai yang begitu banget lah. Yang over karena tadi terakhir kita bahas zodiak, yang over soal zodiak itu tadi tuh kayak zodiak dijadikan alasan atau pembenaran diri untuk menjadi asshole. Ya gue bingung, gue Libra soalnya kan. Nggak tahu deh gue wajib pilih. Gue Libra. Tapi kayaknya seringnya untuk hal-hal buruk ya. Seringnya. Misalnya dia jago lu jago banget main bola. Dong gue Aquarius. Gak ada juga ya. Ada ya? Gak ada. Ya kan? Gak ada. Seringnya kan kalau dia misalnya ngomong apa. Kok lo bisa cum laude sih? Lah kan gue Aries. Nah, itu nggak ngaruh. Gue lupa. Nah, kenapa kalau buat yang buruk-buruk pembenaran ya? Berarti kan emang dia pengen Cari pembenaran. aja. Iya, nggak pernah pakai yang baik buat zodiak. Entah buat dirinya atau buat orang lain ya kan. Misalnya temennya lagi curhat, cewek gue gini-gini. Cewek lu apa? Virgo. Cewek Virgo lu pacarin langsung kan. Virgo mah bla bla. Ya. Virgo mah selingkuh. Ya. Bisa gitu ya? Iya. Oh, yang percaya banget sama zodiak sampai segitunya gitu. Dan Menjadikan alasan. Iya, menjadikan alasannya sih buat hal jelek. Iya. Seringnya gitu tuh. Ke teman, ke pacar tuh cuek terus ngapain. Ya emang kebanyakan gitu sih orang-orang Aquarius. Aku juga udah nanya ke teman-temanku yang Aquarius pada gini semua. Ya elah. Gitu bang. Tapi dari lo zodiak apa? Aquarius. Oh, Februari. tolol tuh. Aku Februari kan? Tolol tuh semua. Lu apa zodiak lu? Libra Oktober. Oh Libra baik orang-orangnya. Baik ya. Keren kan gue mah gak ngehina. Iya Baik cuy orangnya. gitu. Menang lagi pasti. Ini gara-gara Dika nih gila. Menang lagi dia branding. Ada nggak yang pernah lo baca nih atau lo kasih tahu dan lo ngerasa cocok? Tapi seringnya itu sih ya umum. Bener. Apalagi kalau yang di majalah atau di zodiak. Apa sih dulu kan di majalah sudah ada kan zodiak. Bahkan katanya ada yang pernah tuh pas di Twitter lagi bahas zodiak atau apa, ada yang bilang dulu gue kerja dibuat majalah. Tiap hari gue ngasal aja nulis. Bener ada iya. Karena emang kebanyakan kalau yang zodiak atau yang di acara TV dulu suka ada tuh kayak Planet Remaja, zodiak kebanyakan yang umum. Ya. Yang semua pasti ngerasain, tinggal diputer. Karir. Hati-hati di kantor ada yang ingin menjatuhkanmu. Ya, semua juga mungkin aja. Bos brengsek, teman kantor brengsek mah di tempat ada, di semua tempat ada. Karir, percintaan, apa? Kehidupan. Apa sih? Kesehatan. Kesehatan. Kurang-kurangin makan lemaknya gini. Ya semua juga. Kurangin makan gula, kurangin memang. Over zodiak yang berikutnya adalah menjadikan zodiak atau horoskop sebagai panduan hidup. Tadi kan kayak misalkan dikasih tahu ya kan kesehatan, kurang-kurangin apa. Ya, terus dia jadinya kayak gitu tadi mau ngapain? Katanya zodiak ini nggak cocok gini-gini. Atau malah mungkin sampai ada yang detail, misalkan kadang kalau misalkan yang majalah atau apa itu kan free version kan. Ada yang mungkin dia deep dive ke zodiak sampai akhirnya nemu orang-orang atau tempat-tempat yang bisa bacain zodiak, tapi kayak detail gitu loh. Customize mungkin ya. Jadi kayak misalkan Aries gitu. Di bulan ini kayaknya lo nggak bisa deh sama cowok yang nggak akrab sama orang tuanya misalkan. Nah dia pasti jadinya gitu ntar mungkin menghindari saat deketin cowok-cowok. Kamu orang tua gitu. Sama orang tua akrab nggak? Enggak lagi. Wah kayak aku nggak bisa sama kamu deh. Gitu jadinya. Kan ada yang kayak gitu kan, gitu. Saya dibilang sama zodiaknya lu nggak cocok kerja di bidang A, B, C. Akhirnya terus jadi ada dapat offer dari gaji 1M sehari. Goblok sih itu. Enggak, kata zodiak gua nggak cocok. Tapi gua pernah denger dari siapa tuh ya? Gua ngobrol dia pernah kerja di suatu tempat. Nah tempat itu kalau ngerekrut karyawan ngeliat CEO. Tapi ini CEO ya? Ada ya? Ada yang dia ngeliat CEO-nya. Jadi misalnya dibutuhkan di posisi ini CEO ini. Tahu deh, kalau CEO kan katanya kan CEO dari Cina ya, katanya kan lebih bener lah dibanding zodiak karena katanya di Cina tuh ditulis kitab, ada kayak bukan kitab sih, kayak buku yang nyatetin orang lahir tahun ini tuh gini kelakuannya gini. Akhirnya jadi nemu pola. Itu juga CEO. Itu juga. Ini buat orang-orang yang Cina ya. Coba enlighten me. Gue nggak tahu ya, tapi gue merasanya zodiak, CEO, even Feng Shui gitu. Menurut gue tuh 3 hal yang sebenarnya nggak beda jauh gitu. Even misalkan bilang Feng Shui ada
ada pembenarannya, ada ilmu apa segala macam gitu. Tapi pada akhirnya itu tuh cocokologi gitu. Oh iya. Menurut gua ya. Ini kalau kalian punya teori pembantahnya boleh. Tapi kayak kadang kan ada gitunya kan, kayak enggak Shio Feng Shui tuh nggak kayak zodiak gitu kan, ada gitu aja kan. Menurut gue itu karena itu lebih dekat ke kita. Kayak di Indo banyak orang Cina, ya kita jadi lebih apa ya, lebih relate ke mereka mungkin karena udah bertahun-tahun dikasih tahu itu. Oh kayak misalnya Weton juga sama. Lantai gedung nggak ada lantai 4. Iya, karena di Indonesia diterapin. Iya. Jadi kita sering lihat ya. Iya, yang akhirnya menimbulkan kepercayaan karena kebiasaan itu menurut gue. Iya. Siapa tahu ada yang tahu ya. Iya. Ilmu-ilmunya. Tapi gitu sih. Jadi tahu. Kalau menurut gue ya. Iya. Itu zodiak tuh. Ya. Apa lagi? Kalau gue ini sih yang pengobatan alternatif ada yang benar gue yakin. Yang mungkin yang rock atau yang rock alternatif? Atau yang gue pang alternatif? Pang alternatif apa? New wave. New wave ya. Wave ketiga lah. Kenapa pengobatan alternatif? Pengobatan alternatif tapi orang yang sampai anti medis. Itu menurut gue berlebihan tuh. Mungkin dokter adalah pembodohan publik. Mungkin ada pengobatan alternatif yang nggak ngebodoh-bodohin orang, kan ada yang bodoh-bodohin tuh, yang lagi diginiin dikeluarin ada pakunya, terus bisa dipindahin sakitnya ke kelawar atau ke kambing. Oh bener. Itu udah lebay menurut gue. Bener. Ke orang lain juga misalnya, lu cerita lu sakit apa, terus gue habis berobat nih udah bolak-balik ke dokter belum sembuh. Lah ngapain? Itu tuh. Oh dia sampai parah banget dulu kan. Apa? Kayak dari orang tuanya apa dari keluarganya gitu. Dia sakit apa gitu, gue pakai patah atau mungkin apa gitu ya. Nggak dibolehin ke dokter, disuruhnya ke. Oh jadi sama keluarganya nggak dibolehin? Sama keluarganya nggak dibolehin, terus ke alternatif terus sampai akhirnya udah nggak harus diamputasi mungkin tangannya. Yo. Karena nggak bisa, harusnya bisa ditolong nih bu. Karena kalau cepet. Tapi karena digeser terus mungkin tulangnya, akhirnya harus amputasi. Itu juga parah sih, lu maksudnya gara-gara kepercayaan lu akhirnya harus amputasi orang. Mungkin kata dokternya kalau dari awal udah ke dokter udah saya amputasi dari awal, nggak usah kelamaan jadi amputasi. Nyebelin sih dokternya, dokter CTV situ. Saya sudah berusaha sebaik mungkin situ. Kami udah berusaha sebaik mungkin. Dokter CTV situ. Tapi anak ibu, nih tangannya di sini. Dadah. Itu dokter juga kasihan ya, kayak anjing gini lagi dialog gua bangsat. Pak nggak ada damkar pak, acting damkar. Pengobatan alternatif, oke deh kalau lo ada yang percaya atau yang benar. Tapi offernya tuh yang kayak gitu, offernya yang sampai enggak, jadi sama sekali nggak mau. Soalnya anak udah sakit parah, apalagi kalau anak yang masih kecil kan nggak ada kuasa ya. Terus soal orang tuanya udah nih alternatif aja. Itu, ya kan? Nggak ngerti gitu, nggak tahu. Ngeri. Pengobatan alternatif tuh nggak ada yang kecantikan ya, belum ada ya. Maksudnya? Kan kayak kecantikan sekarang ada rinoplasti apa gitu kan. Nah tapi alternatifnya itu nggak ada ya, kayak dulu ada yang haji apa tapi dulu ada. Oh Mak Erot alternatif sih itu kan ya. Benar. Iya kan. Dulu ada terkenal Haji JJ, pernah dengar gak? Haji JJ di hidung. Tapi gue nggak tahu dia gimana. Apa di Haji Velocity ada nggak? Haji Velocity kan JJ ada. Wah jedak-jeduk. Gue nggak sampai paham. Ya kan hanya doang. Promax. Jangan gila. Oh ya, oke. Tadi apa sih? Oh, JJ. Maerot. Haji JJ. Iya. Tadi apa? Iya, hidung dia. Sampai, gitu. Zaman gue SD kali ya atau apa? Jadi dimancungin berarti ya? Iya, sampai ada tahun nih. Oh, iya, masa dipasekin sih? Masa dimendemin ke belakang. Ya dia hidungnya jadi kayak ada template-nya gitu. Kayak sekarang kan ada template nih. Oh kayak gitu. Di Haji JJ gitu. Ya pokoknya itu hidungnya kayaknya Haji JJ deh gitu. Oh, tapi bukan ledekan teh? Bukan, kayak tahu nih hidungnya. Tapi gue nggak tahu ya dia di Bandung itu. Enggak, bukan di Jakarta sih ingat gue. Nggak tahu gue. Di sini rumahnya nih. Dah ini deket banget ya. Lagu itu ke situ. Hidung agak kecil nih kebetulan. Tapi gue nggak tahu dia tekniknya diapain. Iya. Apakah dia emang ditarik, dioperasi juga, apa dipijet, apa gitu. Kalau Maero tuh diapain? Pijat katanya. Itu ditarik-tarik ya? Dicoliin itu kan ya? Bener dong. Lah kan nggak boleh sampai keluar ya. Gitu. Dan Maerot pun sekarang katanya udah cucu-cucu. Itu kan ada edging ya. Itu kan ada edging. Edging apa? Jadi sampai ya? Sampai keluar. Di sini. Stop. Hop, tahan. Hop. Tai banget. Apa namanya? Katanya juga sekarang Maerotnya udah nggak ada kalau nggak salah. Oh, nah ada juga. Cucunya atau anaknya gitu. Nerusin. Anjing kalau nggak mau sih berat sih anjing lah. Kalau nggak mau apa? Kalau cucu yang nggak mau nerusin terpaksa. Sorry. Udah cepet deh. Katanya sih gitu. Ya, dan katanya banyak yang palsunya juga karena kan Maerot tuh Sukabumi atau mana. Iya. Terkenal biasa kalau
ada ketoprak laku di situ, kanan kirinya buka ketoprak ya kan. Nah, ini ada pijat ini laku. Belajar awalnya dia mungkin pasien merhatiin cara kerja. Balik Gue gitu doang. Bisa gue. Oh, kalau yang obat apa daun bungkus. Ada. Tapi itu dia obat katanya. bikin ini kan bengkak kan. Iya, gue nggak tahu deh. Bikin bengkak kalau nggak salah. Iya. Tapi sakit katanya karena bengkak jadi sakit. Oh, tapi bengkak nggak balik lagi? Enggak kan gede. Iya. Tapi gede bengkak jadinya. Ngilu gue. Mungkin ya. Terus katanya kalau yang kayak pemijatan gitu kayak Mayrot, habis pijat lu dikasih obat juga. Kayak lu minum ini gitu. Bodrex. Bikin ya. Paling gak pusing deh. Kepala, Bodrex untuk sakit kepala. Yang itu tagline apa lagunya? Siap kapan saja. Yang berikutnya, yang terlalu over adalah yang orang-orang yang apa-apa berkaitannya sama gaib dikaitannya. Duh, gue pegel-pegel jadi. Kenapa ya nih ya? Lo tuh ada tuyulnya. Kanan kiri. Tengah. Bukan gue dong. Gue tuyul. Gue cukur alis dulu deh. Bisa ngeliat tuyul katanya kan. Oh iya bener. Iya kan? Iya bener. Cukur alis. Iya. Nggak berani sih gue, nggak pernah berani. Iya. Katanya Lebih ke karena jelek sih. cukur alis 2, Iya. pala botakin. Iya bener. Ngaca. Lihat tuyul. Kok karir gue gini-gini aja? Ada yang Oh, itu seneng nama iya, ada bener. yang ngirim. Aduh. Kok gue kayak belakangan sial mulu ya? Lo pernah kencing di pohon gak? Lu kencing pohon di depan apa belakang? Kan belakang pohon. Apa katanya? Kencing di pohon kesunat sendiri dulu kan? Iya dong. Makanya. Gak usah ke dokter lagi, gak usah ke mantri. Tapi kalau yang udah juga kasihan. 2 kali. Iya jadinya. Ya. Iya. Jadi hilang. Nah bule bisa paling ya. Bule kesini kencing di pohon aja biar kesunat sendiri. Bule. Kan ada juga bule yang sunat. Gak harus Islam. Ya kan Kan emang ada yang untuk kesehatan. Iya benar. Itulah. Toko gak laku. Benar. Kayaknya ada yang lempar tanah kuburan nih. Ada yang lempar. Ada yang iri sama bisnis aku. Atau yang beberapa kali gue gue pernah denger tuh kayak gue kenapa ya susah banget gue sekarang nemu pasangan. Terus kayak mantan gue deh dulu deh, kayak mantan gue gak suka sama gue deh. Diguna-guna biar lu gak Ada gitunya. Maksud gue, lo bukan center of the world bro. Iya. Walaupun gue pernah denger cerita ceritanya ya. Ada Bener orang. ada. Dan jadi kayak dia udah nikah nih. Terus ada yang suka sama dia. Kayak mantan supirnya atau apa, suka atau apa gitu. Anjing mantan supir lo. Iya. Tapi akhirnya dibikin pernikahannya jadi nggak akur nih, sampai cerai. Oh benar. Nah sampai sekarang si siapanya, gue lupa saudaranya atau siapa nih yang ceweknya, sampai kayak orang linglung aja sekarang gitu. Nah kalau itu apa penjelasannya? Takut sih itu emang. Enggak, penjelasannya ada ilmiahnya nggak? Iya. Kayak nggak bisa kan kadang tuh. Iya kan? Bingung juga kalau gitu kan? Iya. Itu. Iya. Jadi kita. Iya benar. Kalau segitu emang nggak bisa dijawab sih. Iya kan? Tapi kalau nggak dapet pacar sih, itu kayaknya bebenah aja. Gak usah. Mungkin lu asik orangnya. Iya. Mungkin lu Gemini. Banyak faktor gitu. Maksudnya Iya. selain gaib ada faktor ciuman lo nggak enak loh. Maksudnya kayak Terus diomongin ke teman-temannya. Kalau gue orang yang terlalu cocok logi. cocokologi. Apapun dijadikan pertanda di hidup ini. Tadi ada 2 Erek King lewat depan rumah gue, berarti 2 King raja, berarti ya raja. Lo masang tuh. 2. Arahnya ke togel. Tadi plat nomornya apa? Kalau orang mimpi gitu ya. Lu mimpi apa? Ada inget plat nomornya nggak? Oh mimpi inget plat nomor. Terus mimpi semua di jalan. Iya. Berangkat kerja, kayaknya tanda buruk. Ntar jadi sugesti kan? Ntar pas Akhirnya resign. wah nggak masa langsung. Ntar akhirnya misalnya di kantor ada kejadian yang buruk, dia jadi Bener. gara-gara gue kesandung tadi. Bener. Akhirnya jadi gitu. Sial kurang sedekah berarti gimana? Iya enggak ini ngurusin. Iya. Ya kan berarti Ini masuk ke agama nih. Gue nggak ngerti gue. iya kan. Iya. Nah kan cocokologi itu kan berdasarkan kayak hal yang kita lihat. Orang sial kurang sedekah. Banyak sering ya? dong. Berarti katanya kalau lo sial atau lo lagi, iya. lagi kurang sedekah kali, Iya. duit hilang, Oh, kurang iya, sedekah benar, kali benar, gitu kan. benar. Kan sebenarnya anjuran ya, ajaran ya, yang pada akhirnya emang pengen harus diikutin aja kan, kita nggak boleh mempertanyakan, ya dong. Ya, tapi
Kalau yang cocokologi angka kan itu lo yang buat gitu. Kenapa kita harus percaya sama lu ibaratnya gitu kan? Nggak, jadinya dia meribetin Dirinya sendiri. Iya. sebenarnya. Ada hal-hal yang udah diajarin, lu tambah lagi. Dengan pertanda-pertanda. Iya. Yang over berikutnya tadi kita yang ngomongin soal kan gak ilmiah nih, sama halnya kayak zodiak, sama halnya kayak tarot. Kalau yang dia minta dibaca tarot sama pembaca tarot, itu kan mungkin Kliennya gitu. iya kliennya kan ya mungkin sama lah kayak zodiak yang terlalu percaya apa segala macam. Tapi mungkin dari segi orang yang bacanya nih tarot reader, yang kayaknya kalau misalkan ngomong gitu lagi konsultasi, gue pernah tuh beberapa kali konsultasi tarot. Oh, lu pernah? Pernah gue. Oh, oke. Terus kayak Dalam Kayak- hal pengen ngapain? umum, general gitu. Oke. Jadi gue gak ada keresahan, Oh, iya, iya. tapi dia ngasih kartu buat baca tahun ini. Cobain deh gitu. Iya. Ya. Gaya dia berbicara tuh kayak yang pasti bener gitu kayak. Ini gue terserah dia lo percaya apa enggak, tapi ya anjing. Tapi apa ya? Dramatik gitu ya. Iya. Suka kartu. Oh, Berat sih nih. lu yakin gak di mode? Hari ini udah 3 lagi yang keluar gini nih. Kenapa? Kenapa sih? Apa sih? Udah gak apa ngomong aja. Udah gue rapin lagi deh. Kita main poker aja. Iya. Seakan-akan Pak apa ya? ya. Pasti valid gitu Iya, omongannya. iya. Karena Itu kan gue belum pernah nih. Yang dari gue baca-baca pas riset kan, tarot itu kan kartu itu simbol, ya kan? iya biasanya Kartu itu kan simbol-simbol apa ya? aja kan. Gambar-gambar itu kalau saya ingat gue dulu kayak Kesatria, buah pedang gitu kan. Iya, ala-ala Yunani gitu lah. Iya benar. Ala Yunani ada dewi-dewi. Iya, itu kan setahu gue. Dewi-dewi yang nih ya. Ku butuh dokter cinta. Tetet. Oh, berarti dia percaya medis. Dewi-dewi. Butuh dokter cinta, sama dokter loh, ada gelarnya. Iya. Iya kan? Kayak yang gue tahu kan tarot, misalnya kayak kartunya aja diperjual bebas. Berarti kan itu ilmunya bisa kita pelajarin untuk orang yang tidak gifted. Iya. Jadi kan kartu itu ya siapa aja bisa memiliki, siapa aja bisa mempelajari. Bisa mempelajari. Jadi kartunya itu tidak ada apa-apanya lah, kartu biasa kan. Benar. Nah yang kita pilih-pilih muncul tuh kan simbolis. Hmm. Penafsiran simbol itu yang ngerti si Pembacanya. pentarotnya. Siapa sih namanya? Pembaca tarot itu. Iya. Itu kan berarti kan dia hanya menafsirkan simbol. Betul. Ngapain dia mesti dramatisnya itu? Ya dong. Karena setahu gue ada orang yang sampai ke beberapa tarot reader, berarti kan dia kayak orang ke dokter nyari second opinion. Iya, make sure ya. Iya kan? Berarti kan tergantung penafsir. Iya, berarti kalau dia sok-sok benar. Makin mahal makin bener ya berarti ya. Kayak dokter gitu dokter kan. Makin mahal tuh makin valid karena mungkin ada tes uji coba yang lebih mahal. Iya, alatnya. Iya. Atau kalau dokter ada tingkatannya. Misalnya kita dari dokter umum, Oh benar. spesialis ini atau spesialis ini deh gitu. Oh. Tarot ada spesialis nggak? Iya. Spesialis karir. Saya mau kesehatan. Soalnya aduh gue cinta lagi. Spesialis gue cinta. Sorry. Si Gilang. Spesialis gue cinta, tapi gitu nggak? Tarot nggak ya? Enggak sih spesialis. setahu gue. Tapi untuk orang yang ke beberapa tarot reader, pertanyaannya sama nggak? Apa? Misalnya ngapain dia sampai ke beberapa misalkan? Iya. Pertanyaannya sama. Tapi yang kecokannya beda. Jadi mungkin yang keluar juga beda hasilnya. Dia tinggal pilih tuh mau percaya yang mana. Ini mungkin ngelanjutin dari tarot ya. Orang tarot reader. Yang juga sama dilakuinnya sama indigo. Iya. Anak-anak indigo itu ya. Gue masih gak percaya sih sampai sekarang sih sama anak indigo. Tahu kenapa ya? Indigo hal apapun ya. Iya. Kan ada indigo yang bisa ngeliat setan, Iya. ada yang bisa baca orang kayak tadi tuh. Iya, enggak percaya gue. Apapun ya. Enggak percaya gue. Bisa terbang? Itu gue baru percaya sih. Kalau gue ngeliat, lo indigo lo apa? Gue bisa terbang mana? Mana? Hah? Percaya Bener gue. Udah. Please tolong itulah. Gue jadi pengikut lu deh sekarang. Itulah. Yang kayak ngerasa capek kalau gitu kalau menggunakan kekuatannya. Aduh. Kalau di Stranger Things sampai keluar. Oh darah. Pemisan ya. Wah gue kerasa exhaust nih, gue aura gue habis nih, capek banget nih gue kerasanya nih. Gara-gara baca tarot atau kayak ya anak indigo baru baca apa gitu kayak. Aduh. Ini berarti apa nih overnya nih? Ya itu merasa apa ya, mendramatisasi keadaan gitu. Iya. Kayak ya tadi ngerasa capek gitu, ya nggak ada yang nyuruh. Lu buka jasa terus bilang lu capek lah gimana sih? Ada gila-gilanya lu. Iya tuh Gitu. over ya. Anak-anak indigo yang pernah gue tahu ya. Iya, kenapa overnya juga, kenapa lu pengen selalu kelihatan misterius? Pakai topeng. Banget. Terlalu badut itu jadinya.
pakai muka dia tapi buat apa ya? Kayak masker mulut. Masker ketawa. Nggak yang kayak pendiam. Iya. Banyak. Ya. Lu kenapa? Nggak apa-apa gue. Anjing. Kayak bertanya. Tai. Kenapa sih pengen kelihatan misterius? Apa itu gaya? Iya. Personality lah kali ya. Apa emang karena gue nggak tahu, bukan lu punya kekuatan jadi lu banyak energi yang nabrakin lu jadi jadi nggak mau apa atau nah itu mungkin saran juga buat anak indigo ya. Maksudnya kan katanya personal branding itu penting kan. Nah anak indigo kan kebanyakan punya persona yang sama, misterius. Iya. Kalau ada anak indigo yang cheerful tuh laku kalian masih. Iya. Di sini ada setan, di sini ada, di itu juga ada. Nah gitu. Halo, sorry ya, ini gue lagi enak banget. Nuansanya di sini sih banyak, ada 16 genderuwo, tapi nggak apa-apa sih, kita santai aja di coffee shop ini. Taringnya panjang-panjang tapi ya udahlah. Nongkrong. Nggak ganggu kok. Jilat-jilat ke belakang kepala lu tuh dari tadi, cuma santai aja. Udah tuyul lewat gitu kan ya. Maksudnya dia kayak kucing Lewat di kayak kucing. Itu over bener. bajunya cewek kue gitu kan, warna-warni, ngomongnya cheerful, nggak yang pendiam terus. Iya, pakai tapi strawberry shortcakes. Imut banget tuh. Iya, gitu. Tas lempang bulu-bulu. Gitu loh, slow aja kayak. Mobil Hello Kitty di stiker. Gede di kap mesin. Di kap mesin. Iya. Bener. Iya. Itu anak indigo. Saran aja nih buat persona. Iya. Kalau mau, kalau enggak cuma terserah. Santai. Iya, orang kita nggak percaya kok. Kalau gue untuk orang yang terlalu percaya mimpi. Bener. Mimpi. Tapi adalah kunci katanya. Tiba-tiba. Kenapa Udah lama marah? gak denger gue. Kenapa marah? Mimpi Adalah kunci. kucing. Terlalu percaya hari baik. Bener. Tapi ini bukan hari. Kalau yang tadi kan cocok lagi tadi kita bahas apa? Hari baik nikah, hari baik. Ya. Itu kan yang untuk hal besar, nih hari baik yang hal kecil nih, kayak lu lagi sial hari ini, bukan hari baik gue nih, gitu kayak. Terus akhirnya jadi Atau kebalikannya, lagi dapet duit, Iya. Selasa nih berarti gue. iya, Selasa gue nih. Terus Selasa Gue. depan nyari lagi. Sisa harinya tidur. Akhirnya jadi menghambat lu ngapa-ngapain, atau teman-teman lu ngajak apa juga jadi nggak mau misalkan kan. Kan jadi Sama nyusahin pun halnya orang. kayak mimpi kan. Iya. Mimpi kayak misalkan artinya apa, misalkan mimpi apa mungkin yang pas lo cari di internet hasilnya harus ngejauhin orang-orang tertentu. Nah sebenarnya mungkin lo nyaman-nyaman aja sama orang itu atau situasi tertentu yang sebenarnya nyaman-nyaman aja gitu. Tapi jadi gitu akhirnya menghindari. Lo pernah mimpi aneh nggak? Yang paling lo inget? Enggak, udah suka lupa gue mimpi gue. Nah, Lu apa mimpi aneh? gue pernah mimpi gue di bathtub. Terus? Gue di bathtub. Gue telanjang. Terus? Gue dipenuhin lintah badan gue. Ada airnya enggak? Enggak, lintah semua. Itu apa artinya guys? Lu ingat gak? Di bathtub tuh lu lagi di rumah, di hotel. Enggak, bathtub aja sih, tapi putih gitu, putih. Bersih. Putih ya, dindingnya putih. Iya. Gue di bathtub putih. Terus lintah hitam kan? Lintah. Anjir, lintah darat lagi. Iya. Debt collector. Narikin duit. Narikin duit. Udah Iya. penuhin di badan lu lintah darat. Dan gue diem aja, jadi gue ada, jadi misal, scene-nya gitu ya. Ada yang dari jauh tuh gue dipenuhi lintah, terus dari deket ada lintahnya lagi ngisapin darah gue, gitu. Pernah tuh gue. Terus itu gue nggak pernah mau lagi gue makan lintah. Oh lu makan, udah salah makan lintah. Ya apa sih cobain. Terus katanya abis itu di bathtub banyak lintah, lu pasti dibangunin sama orang kan. Terus ayam. Ternyata latah. Kontol. Oh ternyata ini latah ini semua. Gue diisap darahnya jadi latah. Sama itu tadi tuh over orang yang pakai jimat. Mungkin benda-benda biasa kelihatan entah cincin, entah kalung, entah apa, tapi dia bilang Ada isinya nih. Iya, dikasih gue. Iya. Sama orang jenius. Ada seorang pinter. Katanya disimpan buat Baru tuh. gue jaga-jaga di jalan. Bener. Biasanya cincin, kalung, apa? Ya itu benda, Iya. pusaka yang disimpan. Gue pernah. Yang gini pernah dengar kalau ada orang yang kayak dibaca garis. Nah, iya bener. Udah malam nih. Oke, Dan aneh-aneh.
Sorry Mas Krisyanto. Apalagi? Ya. Tadi kayak Candy. Kayak, jangan mukul orang sih lu. Pernah denger gak? Oh, karena Langsung masuk rumah sakit atau langsung bahaya kalau tangan ini pakai mukul. Iya, familiar. Tapi karena apanya ya? Gue nggak tahu deh. Itu baca dari tangan orang sih. Atau dia cuma cerita gitu biar kita takut aja sama dia. Oh iya benar. Benar. Masuk rumah sakit nih gue. Gue mau masuk rumah sakit. Kuburan. Zaman dulu. Kuburan. Rumah sakit apa kuburan? Ya, baru anjing. Rumah sakit, kuburan. Pusaka-pusaka juga sering tuh, keris kecil. Iya. Itu bisa dibawa tuh ya? Hah? Ada yang nyimpen. Ada yang nyimpen, ada yang dibawa. Dibawa, iya. Kalau yang ada yang mesti dimandiin, kalau keris tuh mesti dimandiin berapa kali ritualnya. Ada yang kalau kayak kalung itu dipakai terus biasanya. Mandinya ke cuci sepatu. Ini juga keris. Harus yang shoes and care. Biasanya namanya cuci sepatu. Car wash. Ada cuci keris. Car wash. Yang otomatis lagi masuk. Yang jalan. Itu yang dinaikin dari kolong. Ini kita ngapain sih guys? Kata yang nyuci. Ini nggak apa-apa bener. Kok gue nyuci cincin ya kata dia. Mungkin nggak apa-apa lah, orang bayar juga kok. Sama aku bayarnya normal 35, nih. sama 35. Oh iya 35. Mobil. Murah banget mobil. Jakarta murah. Oh iya. Karena banyak, jadi saingan kan. Coba 35. 35. Kalau yang biasa-biasa mah. Oh gitu. Iya. Ya, nggak dipoles ya? Enggak. Yang biasa aja itu. Nggak ganti lampu ya? Itu mah pijet ganti bohlam nih. Diganti bohlam nggak? Ya, itu pakai jimat ya? Biasanya kalau jimat kalau gue lihat ya. Kalau orang pakai jimat nih, ada satu barang yang dia pakai yang nggak nyambung sama fashionnya. Oh gitu. Soalnya fashionnya udah pakai ada cincin gede kan kayak nggak nyambung kan? Itu jimat. Atau kayak kalung yang kelihatannya kayak norak deh. Ini orang kok pakai kalung itu ya? Oh itu jimat. Biasanya itu ada. Iya antara jimat atau dipaksa pacarnya. Kayak nggak masuk deh. Cewek gue beliin. Biasa gitu. Dua itulah pilihan. Emang cewek lu kenapa? Ya cewek gue dukun. Ternyata gue dikasih. Dedi lagi dukunnya. Aduh jadi dukun. Yang berikutnya over. Menurut gue juga tadi guru spiritual. Orang-orang yang percaya 100% sama guru spiritualnya. Walaupun suruhannya tuh gak make sense gitu. Kayak harus ini ya. Kamu harus banyak pantangan-pantangan lah. Misalkan makan harus ini setiap hari ini. Itu kan juga ngapain harus atau pantangannya jangan makan apa dilarang ke tempat tertentu kayak jangan ya kalau lagi tutup. Tapi kayaknya guru spiritual tuh negatif ya konotasinya. Gua nggak tahu mungkin awalnya ada yang benar kali karena beda sama kayak punya guru agama sih kayaknya nggak apa-apa ya. Iya kan kayak guru misalnya keagamaan ada tokoh agama nih yang kita tahu dia punya ulama punya guru di tempat dia belajar ya kan kalau itu kan belajar aja paling diingetin lu kalau jadi ulama jangan kelakuannya dijaga itu kan normal kelakuan dijaga apa emang udah gitu itu patuhan anjuran larangan atau anjuran iya minum bekas ini tuh jadi berkah itu dia minum bekas siapa ya member JK itu juga gue nggak mau minum maksudnya disuruh bayar untuk pernah ada yang jual iya dulu nasi bekas dimakan mau siapa juga ini mah udah sebenarnya rahasia umum ya kayak tokoh-tokoh politik kalau mau pemilu sowan ke guru spiritual biasanya nggak pernah dipublikasiin karena kan siapa nggak maksudnya dia nggak pernah publikasi bilang gue tokoh politiknya spiritual siapa? Tokoh politiknya siapa ya pakai ditanya masa nggak tahu Donald Trump bener Donald Trump ada tuh ya di guru spiritualnya di Chicago rumahnya di countryside di Tennessee deng gue kalau jadi konsultan politik sih marah ya karena kan konsultan politik ada nih kerjaan kan yang ngatur baliho tuh bagusnya gimana desain baju lu tuh punya keilmuan lah dia ada ilmu politiknya terus mungkin ada ilmu komunikasinya misalnya gue udah ntar kalau kampanye ke dapil lu ke warga lu pakai baju hitam mantep nih dik sebetulnya lu bilang tapi kata guru spiritual gue nggak boleh pakai baju suruh pakai baju Dora sama Marsha and the Bear ya, gue kalau jadi konsultan politik, ya anjing gue udah nanya butuh gue konsultasi, lu percaya yang spiritual? Iya sih. Itu sih yang nggak, tapi kan nggak sekali lagi ini kan tanpa ilmiah, dong. Nggak pernah tahu. Kalau si konsultan politik mungkin dia ilmiah ada datanya nih, misalnya bapak datang ke provinsi ini karena itu provinsi itu berdasarkan riset kami yang suka bapak banyak. Betul. Tapi kata guru spiritual saya jangan ke daerah Jawa misalnya, ya. Datanya ada nggak dari kemana katanya daerah yang nggak boleh datangin presiden? Kediri. Emang ada?
Iya, yang katanya kalau datang Semua presiden. Iya. Oh iya? Nggak pernah ada yang mau datang ke sana karena gagal. Hah? Gue gak tahu deh. Lupa gue namanya, Kediri apa ya? Bisa cari kali. Oh, cari. Google coba. Kediri bener. Ada mitos yang beredar bahwa presiden yang mengunjungi Kediri Jawa Timur akan lengser dari jabatannya. Oh, saat udah jadi presidennya. Iya. Kediri itu kan yang sekarang punya bandara sendiri kan? Iya, dasar mitos peninggalan Sunan Kudus dan cerita rakyat yang beredar di Kudus gitu. Oh. Karena dulu katanya kalau di yang murid-murid Sunan itu kalau misalkan lewat daerah-daerah Pati yang udah dikasih mantra dikutuk tuh nggak bisa jadi pemimpin. Oh, gitu. Arya Penangsang namanya. Ada sejarah, kalau ini lebih dari sejarah ya? Ya mitos lah. Iya mitosnya. Oh, gitu nggak boleh setahu gue. Kediri, Bojonegoro, Kudus, Bojonegoro. Ada undangan apapun nggak mau dia ke Kediri? Iya. Lu kalau nggak salah Soeharto gitu nggak pernah mau ada undangan ke Kudus. Ulang tahun siapa gitu? Ya nggak penting kan kata Soeharto. Ya kenapa anak Kudus undang saya harus datang kata dia. Datang ya di KFC Kudus. Gitu. Ulang tahun undang Soeharto masa? Iya, masa nyampe ke Soeharto. Kamu ngapain sih ngasih ini ke saya? Ini siapa? Sebenarnya kan yang kita omongin tuh overnya mirip-mirip ya. Iya. Zodiak, guru spiritual, tarot, cocokologi, mitos, apalagi pengobatan nggak sih, agak beda. Ya itulah. Misalnya banyak semua yang kayak tadi dia nggak boleh ngelakuin ini karena menurut zodiak gue ini. Tapi ada juga orang yang nggak ngelakuin ini menurut guru spiritual ini. Dia harus percaya salah satu sih. Ada orang yang menurut Wikipedia katanya gini. Itu goblok tuh. Sama Wikipedia. Ya, Wikipedia. Menurut gue nih satu orang, lu harus pilih salah satu. Lu mau percaya nggak? Kalau lu percaya semua, Iya. ribet banget hidup lu ya. Ada yang percaya ini. Apa kalau 7? Dulu TV One, percaya TV One. Hasil. Udah sujud. Udah sujud. Iya, bayangin misalnya ada 7 yang lu percaya. Terus semua hari sialnya satu-satu. Beda dari Senin sampai Minggu. Iya. Terus lu gak bergerak. Gak bergerak hidupnya. Kayaknya lu harus pilih salah satu sih. Kalau misalkan emang harus milih ya kepercayaan sama punya aja udah. Iya kan. Ya, kan itu juga emang kurang banyak apa sih pantangan agama lu? Ibaratnya. Iya, bener sih. Ya, udah banyak. Larangan-larangan udah tambah banyak. lagi ya. Lu ngapain sih nambahin beban hidup gitu? Sama zodiak. Kita harusnya dari kecil gak usah tahu zodiak ya. Anak gue deh mumpung masih kecil nih, gue gak usah bilang dia apa aja. Iya. Jadi biar dia hidup ya udah. Kalau brainwash, zodiak, kalau kamu zodiak kamu nggak bisa masuk kampus negeri kalau kamu percaya zodiak. Karena kampus sana khusus yang percaya cocokologi. Jadi sama. Masuk. Jadi sama. Kalau gua sejujurnya, gua tuh masih ada percayanya itu. Oke. Sama hal-hal goib. Oke. Ya kayak misalkan ada pantangan-pantangan gitu misalkan ya, kayak misalkan di gunung nggak boleh lihat atas pohon. Jangan teriak-teriak kotor, jangan ngomong kasar. Ya. Nah, gue masih dipercaya itu. Maksudnya menjaga, ya sebenarnya tujuannya cuma ini aja sih, kayak menjaga tata krama di lingkungan orang lain, ibaratnya gitu. Iya. Cuma kan dibalutnya sama mistis kan. Iya. Jadi gue kalau misalkan naik gunung gitu misalkan, nggak berani gue. Sengaja-sengajain. Ya ada momennya pernah sih, tapi misalnya setelah ngobrol, setelah tahu jadi ya kayak mending jangan deh gitu. Gitu. Atau kayak santet gitu. Ada orang-orang yang emang beneran nggak bisa dijelasin gitu. Iya. Sakitnya kan? Iya. Nah itu gimana jawabannya nggak ada gitu. Tadi kayak siapa temen lu yang ada apa sama yang nikah? Oh iya. Mantan supir. Iya. Kan terus jadi linglung. Iya. Itu gimana jelasinnya? Iya. Gitu. Gue baru inget, gue bahkan punya temen gue nih, hampir meninggal. Keren. Nggak jelas penyakit. Coba yang menyimpulkan itu dari goib itu apa? Kalau dia bilang, gue sampai sempat bukan ngelayat, ngelayat juga, tapi sempat mengunjung jenguk dia di rumah sakit waktu dia masih sakit. Oke, gimana? Kalau cerita dia, ini dari adik ibunya, karena pengen ngerebut rumah yang dipakai tuh. Ngiriminnya bukan ke nyokapnya tapi ke anak-anaknya. Oh benar. Dia jadi yang kena. Iya. Gitu. Nah dia tuh bener-bener kayak kakinya bengkak, dia nunjukin ke rumah sakit, ini bengkak kayak gue nih. Dokternya nggak tahu. Dokter nggak tahu nih, alat-alat yang dipasang ke dia cuma biar dia hidup aja katanya. Iya benar. Nggak tahu penyebab, dicari core-nya nggak tahu. Sampai akhirnya meninggal. Nah itu maksud gue. Sejujurnya gue bingung. Nggak bisa ngejelasin kan. Gue mau percaya tapi masa sih? Tapi ada nih sakit. Secara keseluruhan santet dan hal klinik
kesimpulannya itu tuh kalau gua masih ada percayanya sebenarnya. Iya. Nggak 100% nggak percaya, kecuali zodiak enggak sih. Susah ya. Zodiak anak indigo enggak sih gue. Nggak tahu ya gue. Ini kita udah terlalu panjang atau mau baca komen? Boleh baca komen. Komen coba buka. 2 episode belakang kali ya. 2 episode terakhir. Udah lama juga sih kita nggak baca komen sebenarnya. Udah lama banget. Ya. Oke. Nih. Udah tak? Jadi apa? News atau Dari top ya? Top. Terima kasih sudah mengundang pakar sosmed Friendster. Oke. Ting tung. Nih ada lagi. Judul thumbnailnya sangat eye catching. Biro jodoh non perokok. Pasti tungguin bahasannya. Buat membership. Terlalu over, terlalu anjing lah. Kok marah? Itu namanya teknik marketing. Iya, itu kan itulah kenapa disebut thumbnail, guys. Info aja. Blok M bakal lokasi Mejeng itu ada filmnya tahun 1990. Pemerannya Deca Ratnasari. Anjing. Iya. Baru tahu gue. Tapi kayaknya itu emang setahu gue emang bener dulu tuh Jakarta ada blok-bloknya emang. Nah itu kayaknya untuk film dibikin pemanjangannya aja. Iya. Maksudnya bukan. Panjangannya. Jadi kayaknya Blok M tuh si bakal lokasi Mejeng itu setelah ada Blok M-nya. Setelah ada filmnya. Iya, enggak dong. Blok M bakal lokasi Mejeng itu baru film pasti kan ngambil dari tren film. Oh iya. Iya, jadi benar. setelah ada Blok M-nya bakal lokasi Mejeng baru dibikin film. Tapi kalau asal mula Blok M-nya sih kayaknya dari blok-blokan itu. Iya. Sebenarnya. Nggak suka orang berantem nyindir Popon sama Yogi, Mas Gilbas. Enggak lah itu. Popon sama Itu lucu itu mah. Yogi, dia never ending battle. Never ending better. Jelek lagi bentukan boneka itu, beli figur aja sumpah. Oh Labubu. Cowok gantung Labubu. Terlalu over nggak sih ngomentarin komentar orang-orang yang berkomentar di sosmed? Nggak tahu, nggak ngerti maksudnya apa. Kan kita kan komentarin orang-orang yang gitu. berantem di sosmed. Iya. Ya over sih kita memang. Over. Kita memang terlalu over. Iya, betul. Gimana sih lu? Udah. Masih diperdebatin aja. Kita foodies. Ngomongin tahun sejak kapan jadi inget tempat kerja dulu. Tulisannya sejak 82, padahal resto buka 2019. Taunya tuh tahun lahir owner. Itu over. Kok bisa tahun lahir lu dijadikan resto sejak? Oh itu lu cari yang lebih tua lagi dong, tahun lahir nenek lu kayak tahun lahir siapanya? Kacau sih. Sejak tahun 1? Ada nggak yang misalnya 1982? Ternyata itu password handphone owner. Terus orang jadi tahu dong password. Dika tuh diem aja udah satir komuknya. Kalau gue disuruh Gilang ini gue gini-gini. Nah ini nih. Apa? Bang, kalau punya YouTube subscriber dikit, konten baru belasan, tapi udah bikin membership, itu termasuk katro atau terlalu over ya? Kalau gue jawabnya, yang over mah yang subscribe, yang membership. Kok mau membership? Kita aja mah, lu subscriber berapa juga kalau udah ada bisa mah bisa aja bikin membership di YouTube. Iya, bikin aja. Tapi ini jawaban serius saya ya, brengsek ya. Ini gue kasih tahu ya. Membership terlalu over tuh sih. Apanya? 30.000 ya. Iya. Harga 30.000. Iya. Kita sebulan bikin 2 konten. Iya. VIP yang sama tamu lah. Iya. Ada yang behind the scene. Itu seminggu sekali. Total ada 6 konten per bulan. Ya kan? Dengan harga 30.000 itu cuma 5.000 per konten. Iya. Dimana banyak konten-konten kreator lain yang mungkin yang selevel ya di YouTube. Membership cuma 1 konten. Iya. Atau bahkan ada orang-orang selebgram yang bikin subscription konten nggak mikirin apapun, cuma kehidupan live lagi di IG. Iya. Lagi deket sama siapa, ngomongin orang apa segala macam, bayarnya juga segitu. Jadi kalau misalkan lu protes soal konten membership, kayaknya over sih maksud gua. Lu ngapain protes sih? Maksudnya kan bercanda juga deh. Dan lu udah ada konten free 2 kali. Maksud gua, masa masih protes? Nggak apa-apa lah, bercanda dia. Bercanda dia, si anjing ini bercanda. baru aja lebaran udah nyindir-nyindir kulit coy. Enggak lah, kulit coy idola kita. Duh sayang banget membership tapi jarang komen. Gangan Januar. Udah dari tandanya udah membership bulan kedua nih. Wah, gua akuin. Ini syuting tahun berapa dah? Masih aja era Maichi di bagasi mobil. Lah masih baru itu. Gila kali lu. Depan gua ketemu 4 mobil. Iya, mobil apa sih? Mobilnya biasa? Alphard satu. Iya. Satu lagi Fuso pakai tadi jual Maichi. Pertamina truk molen.
Terakhir Tesla apa yang Cybertruck? Iya. Ya kan? Iya. Baru. Masih di tempat kita. Masih. Ayo friend, disebarluaskan. Lagi seluas-luasnya sampai ada yang tersinggung sebagai tanda konten ini viral ya. Jangan gak usah aneh-aneh. Pentatapen. Jangan. Walaupun lu membership oke, tapi jangan. Iya, Jangan. kita mah nggak pengen musuhin siapa-siapa. Iya. Dika nyebelinnya dapet banget. Kacau loh Dik. Disuruh Gilang tuh. Ya. Semua yang kalian lihat di sini disuruh Gilang. Satirnya Mas Gilang dibalas hangat dengan satirnya Mas Dika. Akhirnya gue punya tontonan seru lagi setelah Grind Boys. Wah, jauh bro. jauh lah. Janganlah. Jauh. Grind Boys mah. Kita mau bacain Saweria. Oh, Saweria, bener. Kita sudah ada yang Saweria. Ini Saweria dari terakhir kita tuh baca di Jakarta versus Everybody. Iya. Iya kan? Iya. Judul itu kan? Ya itu. Kita terakhir baca itu dan itu cuma ada 3 dan kita ngomonginnya kayak wah bisa nih 200 tahun lagi beli rumah di Menteng. Kayak itu tuh gue ingat tuh. Karena 3 dan dari 2 dari Penta AD 2 Over Ranger sama Rinda. Over Ranger sama Rinda. Dia yang bikin Over Ranger ya? Dia adalah yang membuat nama Over Ranger. Ini agak karena kita udah lama nggak baca jadi agak banyak kita baca nih semua. Iya, santai lah. Udah. Nikmatin. Dari Vidya 50.000 mantap. Vidya. Lama terus ditunggu 2 episode seminggu. Aduh. Kalau kamu member 6 episode sebulan. Tapi kan lebih milih. Seminggu 2 bener. Seminggu 2. Udah pasti ada. Udah pasti ada. Kalau membership ada. Iya. Bener. Tapi kan kamu lebih milih protes kan dibanding membership kan. Bukan dia ya, tapi yang tadi. Karena dia ngasih 50.000. Karena dia ngasih 50.000 dia bener. Gitu. Merayakan hening 10.000. Merayakan hening. Ingin ikutan juga dong menafkahi Dan Gilbas yang sudah kaya dari lahir dan temannya itu. Lu udah teman gue lu disebutnya iya temannya Denmas. Penta AD Over Ranger Samarinda 10.000 nafkah rutin buat beli Denmas Gilbas dan produser Noise itu. Kok tahu? Udah enggak, dia sekarang produser Ahmad Dhani dia. Iya, gue produser Ahmad Dhani. Keren sih lu udah setara. Sama Raisa gue. Setara Petra Siombing lu. Produser Raisa. Oh keren. Baby, I'm to the side. Iya, terlalu pendengar namanya dia. Emailnya adalah namanya. Terlalu pendengar juga lucu ya. Buat alternatif Over Ranger ya. Iya juga. Lucu juga. Terlalu pendengar lucu sih. 100.000 jujur. Gue akuin. Terlalu pendengar. Hebat. Selalu menggelitik tiap episodenya. Saran. Terlalu over versi religi dan mas pendukung yang satunya. Mas pendukung. Lu ngasih 100.000 tapi menjebloskan kita ke jurang. Terlalu religi. Jangan. Sebenarnya kita itu udah terlalu suci itu. Terlalu suci itu sebenarnya tipis-tipis ke situ lah. Iya. Cuma kan karena kita nggak mungkin bikin kita sangat aman ngomong agama. Terlalu religi. Jadi ya terlalu suci lah. Generalnya. Belum siap digerebek lah kita. Apa kita bikin terlalu agama di membership? Nggak. 30.000 nggak worth it. Nggak worth it di bahkan 5.000 udah itu. Tadi itu kan 5.000 itu kan ya. Per konten 5.000. Nggak worth it. Di grup ormas nggak worth it. Jadi ini ada masanya mungkin kita pikirin lagi ya kayak entah kontennya dikurangi atau harganya dinaikin. Jadi kalian tungguin aja. Karena 5.000 bro, gila kali. Ini HDHD dia. Ya. Nama emailnya Hedi, mungkin Hedi namanya. 10.000. Ikutan patungan beli rumah di Menteng 200 tahun lagi. Nah itu gua. Ya semoga gue bisa kebeli ya, tolong lah. Ya. Nih buat beli rumah nih gue. Ada 100.000 lagi. Dari siapa? Stefani anak seni. Ada lagu Jason Ranti. Oh, udah. Stefani anak seni. Kalian lucu banget. Iyalah. Simpel. Iyalah. Gue seneng. Kita masa nggak lucu, gokil. Gue seneng. Pertama ngasih gede. 100.000 iya. Kedua nggak pakai basi-basi, muji udah. Udah gitu aja. Walaupun katanya pujian bisa bikin menjatuhkan, tapi enggak kita seneng kok. Daripada maki-maki mending muji. Ya. Penonton lama banget 10.000. Oh dia berasa paling lama dia. Iya, berasa paling lama, bagus. Mulai tersinggung sama cara ngobrolnya. Terlalu mendalami peran Mas. WK. Ini dia ngirim bulan Februari, jadi kita kemungkinan tuh pas Jakarta. Oh gitu. Ya. Oh iya, banyak yang sebel sih itu. Habis Jakarta ini. Di short kita nggak habis-habis ya. Jakarta keras ya, berantemnya. Iya. Berantemnya nggak habis-habis. Iya. Martika 10.000. Iya. Terlalu over episode 13 yaitu yang Jakarta. Relate banget. Bali luas bro, bukan Canggu Kuta doang. Gue tinggal di Singaraja, tanda seru 2. Lo di Bir? Wah. Tinggalnya? Kalau di Singaraja nggak dari Singaraja. Oh gitu? Kalau nggak salah. Oh iya. Dari mana dia? Dari Parung. Harimau Ratu. Nggak ada daerah Harimau Ratu. Kan Singa, Raja, Harimau, Ratu. Bebek pelayan. Tuh giliran gue dia nengok anjing ya. Harimau Ratu gue ladenin tuh. Gua Singaraja karena bini gue dari Singaraja, gue tahu minuman yang enak di Singaraja namanya arak GGH. GGH?
namanya. Kan Bali kan arak Bali terkenal. Iya. Nah, di sana arak Bali ini banget keras sih. banget, Kencang kan? banget. Nah, Itu lebih. kalau lu ke Singaraja ada namanya arak GGH. Oke. GGH itu Guan Guan Ho. Guan Ho. Itu kayak minuman Cina soalnya mereknya apa yang bikin atau apalah. Pokoknya GGH Guan Guan Ho. Lebih enak dari arak Bali. Oh gitu. Gue harus cobain sih. Lebih bisa ditelan. Kalau arak Bali kan kayak keras banget. Gue inget banget itu kenapa gue bisa inget arak Bali kenceng banget karena itu adalah pertama dan terakhir gue minum arak Bali. Gitu gue minum di kampus. Gue minum terus ngide kita masukin arak Bali. Kita kan di kantin ada soto. Dimasukin ke soto. Ke kuah soto. Jadi kita makan soto sambil Semua nih. minum. Iya, dibagi-bagi. Kan gak enak rasanya jadi nyampur. Iya, tapi setelah itu ada pelajaran dan kalau nggak salah Biar lebih bisa ditelan. iya. Biar bisa. Tuh, ini gue yakin Bapak Jack Daniel aja, founder dari Jack Daniel nggak kepikiran nyampurin ke soto. Lokal, kearifan lokal. Mesen di bar, Jack Daniel satu, mixernya mau apa? Mau Coca-Cola, Sprite atau soto? Loh, Lamongan ada. Apa mau soto apa gebrak? Soto gebrak. Ya, tuh. Aduh. Kacau tuh arak Bali. Martika. Ntar gue cobain, bawain dong. Coba ya kalau gue kesana lagi ya. Iya. Terus gue bawain. Oke. Terima kasih, Mashen 50.000. Siapa? Mashen. Masyan, M-A-S-Y-N. Mas Hen. Oh, Mas Hen, oke. Terima kasih telah memunculkan hidden gem bernama Dika Haryo ini. Baik. Sama ini terlalu over nggak sih bang? Ada TikTok itu udah nonton. Apa? Yang orang komplain cukur rambut jelek. Oh iya benar, itu ada di membership. Kayak kita lucu juga bikin segmen bahasa-bahasa orang di sosmed. Oh iya boleh. Tapi kiriman penonton. Iya, tapi cariin dong. Kalau itu mau deh kita bikin segmen free nggak apa deh, gratis. Iya. Gratis tapi kalian kirim kemana ya? Ke DM aja. DM IG. DM IG. Oke, kirim ke DM IG kita @terlaluover_. Atau di Twitter juga boleh tuh. Sama. Di tag misalnya ada bahas ini dong, nih video ini over nggak? Iya. Atau tweet ini over nggak? terlaluover_. Nanti kalau misalkan berarti kita ngecek nih dari sekarang ya. Kalau misalkan dalam seminggu ada ya 15 konten lah, 15 konten buat di-review, kita langsung bikin episode-nya. Bisa tuh. Iya, kalau ada segitu ya, kalau enggak mah capek. Nyarinya males. Bener. Bima Longless. Oke. 10.000. Terima kasih. Terlalu over ngasih makan sosial media dong. Terlalu over ngasih makan sosial media. Itu sebenarnya mirip terlalu sosmed. Iya kan? Itu bahasa apa sih maksudnya ngasih makan tuh? Jadi ya ngasih Ikut tren. ya mungkin pokoknya apapun biar ada kontennya. Oh gitu. Iya, terlalu sosmed udah dibahas sebenarnya. Itu kita jadi karena masih banyak ya, terlalu over tuh masih banyak topiknya. Nanti mungkin bakal ada tuh yang lebih detail lagi tapi ngulang kayak sosmed misalkan. Tapi mungkin agak lama setelah topik-topik yang udah selesai nih udah kebahas, baru habis itu kita ngulang. Tapi mungkin lebih detail apa OV-nya. Iya, mungkin kalau sosmed kan general banget ya. Iya, lebih didalamin lagi. Iya, oke. Gitulah. Ini ada Masih panjang guys, santai-santai. Agni Giani. 50.000. 50.000 buat jajan El Mako karena saya sudah terhibur. Wih, mantap. Terima kasih. Aspasia 10.000. Semangat Den Gilbas dan temennya. Gue ntar mau ganti IG kok temennya Gilang. Bagus. Ganti username. IG-nya tetap ya kan Dika Haryo ininya. Apa ya? Bukan ad-nya yang bawahnya. Oh username-nya? Iya, apa sih? Enggak, gue username-nya gue. Oh, keren sih. Bukan display name, gue username. Temennya Gilang. Temennya Gilbas gitu. Ada ad-nya lagi. Aduh, Nggak bisa ya? nggak jadi deh. Oke. Nggak ribet, males. Ayub 30.000. Ayub, nama Ayub. Nyawer YouTuber terlalu over nggak? Nggak. Reza Arab aja disawer dari dulu. Udah biasa. Iya. Yang streamer pada disawer kan? Biasanya. Benar. Iya, biasa aja. Dan disuruh-suruh. Disuruh ngapain ya. Penta Ade Tapi lagi. udah terserah lu sih itu kalau lu mau nyawer ke siapa. Iya. Kan duit lu itu. Penta Ade lagi 10.000 nafkah rutin kepada yang mulia Bliden Mas Gilbas dan Mas Gemoy itu. Udah bukan temennya gue lu Mas Gemoy. Oke. Ya. Boleh apapun lah, terserah deh panggilan nih. Hamba Allah beragama Hindu. Masa beragama Hindu mbak? Ini aneh sih lagi kan? Siapa tahu di Hindu kan kayak di Kristen juga nyebut Allah. Siapa tahu di Hindu nyebutnya Enggak. Gue bisa mastiin itu enggak. 10.000 satu ada satunya. Hah? Buat apa? Jujur ini nyawer pertama saya seumur hidup bang. Keren. Gue akuin. Mantap. Approve. Mantap sih lu. Approve. Nanti Ternyata akan lu. dikirim 200.000 GoPay dari Dika. Ya, gue lagi aja. Suara hati Mas di tengah. Si Piki. Dia ngirim 2.000. Nggak apa-apa, kita apresiasi dong. Pesannya, maaf bang, 2.000 dulu ya.
Enggak sih, gue gak apresiasi 2.000 ya. Maksud gue, terlalu ini lebay. 2.000 terlalu dikit bro. Anjing, tukang parkir aja gak segitu loh. Tukang parkir 3.000. Di Jakarta malah mobil goceng udah. Bener. Pasti. Kalau lebih lama, parkir agak lama, kalau di mall apalagi. Ini dipotong sama Saweria kan? Dipotong Saweria Rp100. 1.900. Parkir di mana 1.900? Oh di Jogja sih iya ada 1.000 parkiran. Tapi di sini nggak ada. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa lah. Kan duit lu ya 2.000 ya. Tapi dia minta maaf loh. Maaf, Dia sadar 2.000 kecil banget. Iya pak. Tapi gue pengen nyawer. Ya, okay. Ya ada itunya berarti. Iya. Mungkin ntar next dia. Protes-protes doang di komen. Nyawer enggak? Mending mana? Mending nyawer. Mantap kamu. Siapa tadi? Suara hati Mas di tengah. Dari Dul. 10.000. Dari dulu. Oke. Buat buka puasa bang. Oh, ini udah lebaran. Puasa kemarin ya. Oke. Ada lagi 10.000 dari Ray Valdi tanpa pesan. Keren. Berapa? 10.000. 10.000 ambil aja. Gua nggak pesan apa. Kesana kayak dia. Nih, gitu ya. Iya. Nanti kalau misalkan ada Saweria-Sawerianya bertambah, kita baca-bacain Pasti lagi. kita bacain. Terakhir di Revaldi berarti ya? Iya. Kalau bisa mungkin tiap minggu kita bacain ya. Biar. Iya. Karena suka lupa soalnya benar. Bukan nggak mau bacain. Suka lupa pas udah selesai syuting baru. Iya mau. Bener. Itulah. Ini jadi baru ngecek lagi karena biar kaget. Udah berapa ya? Iya. Gitu. Ternyata kan udah. 7 miliar. Lu lihat aja tadi kan yang ngasih 2.000. Seharvey Mois. Nih kekayaan kami. Gak apa-apa lah. Habis ini sekolah di Cikal nih.